Namaku Sinta. Aku gak pernah menyangka satu perjalanan kecil waktu kuliah bisa mengubah hidupku selamanya. Dan jujur, butuh waktu lama buatku berani cerita soal ini. Bukan karena aku mau menakut-nakuti orang, tapi karena sampai sekarang, setiap aku dengar suara ombak, aku masih bisa ngerasa sesuatu, seperti ada yang memanggil dari jauh. Semua bermula di akhir pekan bulan Juli 3 tahun lalu. Kami berempat, aku, Tia, Rian, dan Bayu, memutuskan buat jalan-jalan ke pantai Selamaran, Pekalongan. Rian yang ngajak. Katanya dia baru baca di internet kalau pantai itu bagus banget buat lihat sunset dan masih jarang wisatawan. Aku sempat bilang, itu kan pantai yang katanya angker ya? Tapi Rian malah ketawa. Mitos doang. Masa iya di zaman sekarang masih percaya gituan? Akhirnya kami tetap berangkat. Perjalanan sekitar 2 jam dari Semarang, suasananya seru banget. Kami muter lagu keras-keras, bercanda, makan di rest area. Pokoknya kayak road trip singkat mahasiswa yang pengen kabur sebentar dari tugas kampus. Gak ada yang nyangka, di balik tawa hari itu, ada sesuatu yang udah nunggu di laut utara. Begitu sampai, pantai itu ternyata tenang banget. Pasirnya agak kecoklatan, air lautnya biru kehijauan. Ada beberapa perahu nelayan yang terparkir di pinggir. Dan angin sore waktu itu sejuk sekali. Nggak ada kesan mistis sama sekali. Justru damai. Kami foto-foto, lari-lari di pasir, bahkan sempet main air sebentar. Tapi kemudian, aku lihat ada seorang nelayan tua duduk di samping perahunya. Dia nggak senyum, cuma memperhatikan kami dari jauh. Aku sempat nyapa, "Pak, boleh foto di sini kan?" Dia nggak langsung jawab, matanya menatap laut, baru kemudian dia bilang pelan banget, "Boleh nak, tapi hati-hati kalau laut tiba-tiba diam, berarti yang jaga lagi lewat." Aku bingung, yang jaga? Dia menatapku, "Lanjar, penguasa laut ini. Jangan sombong di sini ya." Nada suaranya nggak seperti orang bercanda. Aku cuma mengangguk sopan, tapi dalam hati mulai ngerasa agak nggak enak. Pas aku cerita ke yang lain, Rian langsung tertawa. Dewi Lanjar ya? Wah, paling dia temennya Nyi Roro Kidul Sin. Dia sempat menegur, "Jangan ngomong gitu Ari, nggak sopan." Tapi Bayu ikut ketawa. Gak usah takut ya, itu kan cuma mitos." Dan entah kenapa setelah Rian bilang begitu, angin laut yang tadinya lembut mendadak berhembus kencang, bikin pasir berterbangan. Semua orang refleks nutup mata. Dan dalam sepersekian detik itu, aku sempat dengar suara. Seperti suara perempuan tertawa pelan. Halus banget, tapi nyata. Kami pikir cuma kebetulan. Hari mulai gelap dan kami putuskan buat nginap di penginapan dekat pantai. Malamnya suasana sekitar sepi sekali. Cuma ada suara jangkrik dan ombak yang pelan-pelan terdengar dari jauh. Tia bilang dia susah tidur karena ngerasa kayak ada yang jalan di luar jendela kamarnya. Tapi waktu aku keluar buat cek, gak ada siapa-siapa. Cuma pasir dan bayangan laut di bawah cahaya bulan. Aku ingat betul malam itu aku ngelihat sesuatu di kejauhan. Ada siluet perempuan berdiri di tepi air. Kebayanya panjang, rambutnya terurai. Aku pikir cuma bayangan orang yang lewat. Tapi waktu aku nyalain senter, siluet itu lenyap, seperti tertelan udara. Aku gak cerita ke yang lain waktu itu. Kupikir cuma halusinasi. Tapi besok paginya, waktu kami turun ke pantai lagi, nelayan tua yang kemarin udah gak ada. Cuma tersisa perahunya yang terparkir di tempat yang sama. Dan di pasir, aku lihat jejak kaki, tapi hanya satu arah, menuju laut. Dan dari sanalah kejadian aneh mulai terjadi satu persatu. Hari itu laut terlihat lebih tenang dari biasanya. Terlalu tenang. Dan disitulah sesuatu dari dasar laut mulai memperhatikan kami. Setelah kejadian malam itu, bayangan perempuan di tepi laut dan jejak kaki nelayan yang hilang menuju air, aku berusaha meyakinkan diri kalau semuanya cuma kebetulan. Mungkin nelayan itu pulang lewat arah lain. Mungkin juga aku cuma kebanyakan mikir.
Tapi dalam hati ada perasaan aneh yang gak bisa aku jelaskan. Pagi itu udara di pantai Selamaran terasa berbeda. Tenang tapi berat. Bayu bangun paling pagi dan ngajak kami semua sarapan di warung tepi jalan. Kami ketawa, bercanda seperti biasa. Tapi aku sadar Rian kelihatan murung. Dia lebih banyak diam, matanya sering mengarah ke laut. "Lo kenapa, Ri?" tanya Tia. "Nggak apa-apa, cuma aneh aja. Tadi subuh aku dengar kayak ada yang nyanyi di laut." "Nyanyi?" "Iya, suara perempuan. Lembut banget. Kayak lagi manggil-manggil." Kami cuma saling pandang. Bayu tertawa. "Pasti nelayan lagi muter radio." "Enggak yuk, suaranya beda, dingin." Aku pura-pura cuek, tapi dalam hati merinding. Soalnya aku juga dengar sesuatu semalam, kayak desahan halus di luar kamar. Kupikir angin, tapi entah kenapa suara itu seperti berirama. Setelah sarapan, kami memutuskan jalan ke dermaga kecil di ujung pantai. Dari sana, pemandangannya luar biasa indah. Laut biru kehijauan membentang luas. Beberapa perahu nelayan tampak melaju pelan. Udara asin bercampur garam laut menyelimuti kami. Di sepanjang jalan menuju dermaga, banyak warga lokal yang menjual bunga melati dan kemenyan kecil dalam wadah daun pisang. Aku sempat tanya ke ibu penjual, "Ini buat apa, Bu?" Dia menjawab pelan, "Buat sesajen, Duk, buat Dewi Lanjar. Kalau laut tenang begini, artinya beliau lagi lewat." Aku langsung diam. Jadi bukan cuma nelayan tua kemarin yang percaya sama sosok itu, tapi semua orang di sekitar sini benar-benar menghormati sosok itu. Sekitar jam 5 sore, matahari mulai turun. Cahaya jingga membias di air laut yang mengkilat seperti kaca. Rian dan Bayu seperti biasa nekat berenang agak jauh dari bibir pantai. Aku dan Tia duduk di pasir sambil menikmati suasana senja. Awalnya semuanya terasa damai. Ombak kecil datang pelan menyapu kaki kami. Burung camar terbang rendah dan suara angin terdengar lembut. Tapi tiba-tiba angin berhenti total. Serius berhenti total. Gak ada gerakan apapun. Bahkan daun kelapa di pinggir pantai gak bergerak sedikit pun. Yang tersisa cuma keheningan yang aneh, seperti dunia ikut menahan napas. "Sin, kok jadi sepi banget ya?" bisik Tia. "Iya, kayak..." Belum sempat aku lanjut ngomong, Tia memegang lenganku kuat-kuat. "Lihat itu." Aku menatap ke arah laut. Air yang tadinya biru, kini berubah menjadi kehijauan, agak berpendar di bawah sinar senja. Dari kejauhan muncul kabut tipis, membentuk lingkaran di permukaan air. Awalnya kupikir cuma uap, tapi lama-lama kabut itu bergerak ke arah kami. Di tengah kabut itu ada sosok perempuan. Dia berdiri di atas air, kebaya hijau kebiruan membungkus tubuhnya yang ramping. Rambutnya panjang, terurai, seolah ikut menari dengan kabut di sekitarnya. Wajahnya, astaga, aku belum pernah lihat seseorang seindah itu. Tapi entah kenapa, keindahan itu bikin dada sesak, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. "Sinta, itu siapa?" bisik Tia dengan suara bergetar. Aku gak bisa jawab. Mulutku kaku, mata gak bisa berpaling. Sosok perempuan itu berjalan pelan di atas air, tidak tenggelam, tidak bergoyang. Langkahnya ringan seperti angin. Dia menatap ke arah kami sebentar, lalu matanya beralih ke dua orang di laut, Rian dan Bayu.
Dia tersenyum pelan. Dan waktu itulah Rian berhenti berenang. Dia menatap lurus ke arah sosok itu. Tubuhnya kaku. "Rian, balik!" teriak Bayu dari samping. Tapi Rian tidak mendengar. Dia mulai berenang ke depan ke arah sosok itu. Aku panik. Aku berdiri, menjerit, "Rian, jangan ke sana!" Tapi suaraku seperti hilang di telan udara. Tidak ada gema, tidak ada sautan, tidak ada angin. Laut benar-benar diam. Dan tepat ketika Rian sudah hampir mendekati kabut itu, ombak besar muncul tiba-tiba. Tingginya hampir 2 meter, datang dari arah yang tidak seharusnya. Bayu sempat berusaha menarik Rian, tapi ombak itu menelan mereka berdua sekaligus. Aku dan Tia teriak sekuat tenaga, tapi orang-orang di kejauhan seperti tidak mendengar. Nelayan yang tadi kami lihat cuma berdiri di perahu sambil menunduk dan memejamkan mata. Laut kembali tenang. Tidak ada Rian, tidak ada Bayu. Hanya permukaan air yang kini kembali datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Kami mencari bantuan. Nelayan berlari dan tim SAR dipanggil malam itu juga. Aku dan Tia duduk di pasir sampai langit gelap. Mata sembab, tubuh bergetar. Laut terlihat gelap dan sunyi. Tapi di antara suara ombak yang pelan itu, aku mendengar sesuatu. Samar, lembut, seperti nyanyian dari dalam air. "Rian, Bayu, turunlah ke sini." Dan malam itu, aku tahu laut tidak sedang tenang. Laut sedang menunggu. Malam itu, setelah laut menelan Rian dan Bayu, suasana di pantai Selamaran berubah jadi mencekam. Langit gelap, angin kencang datang tiba-tiba, dan suara ombak terdengar seperti seseorang sedang menangis dari kejauhan. Aku dan Tia masih duduk di pasir, menatap laut yang kini hanya memantulkan cahaya bulan setengah. Nelayan mulai berdatangan membawa obor. Beberapa dari mereka membawa dupa dan bunga melati, lalu menaruhnya di pinggir laut sambil berdoa. Aku ingat, salah satu nelayan tua berbisik pelan, "Kalau laut sudah meminta, jangan dilawan." Kata-kata itu membuat bulu kuduku merinding. Sekitar 1 jam kemudian, tim SAR datang. Mereka menyalakan lampu sorot dan mulai menyisir pinggiran pantai dengan perahu karet. Kami berdua ikut menunggu di pos kecil dekat dermaga, bersama beberapa warga. Hujan gerimis turun pelan-pelan. Udara asin bercampur bau dupa dan solar. Waktu sudah hampir tengah malam ketika salah satu anggota SAR berteriak, Ada yang terapung." Kami langsung berlari ke arah mereka. Dari cahaya lampu senter, tampak tubuh seseorang yang diangkat perlahan dari air. Aku menutup mulutku. Itu Bayu. Tubuhnya pucat, matanya tertutup dan bibirnya membiru. Tapi anehnya, saat tubuhnya diletakkan di pasir, Bayu batuk. Air laut keluar dari mulutnya, dan dia mulai bernapas pelan-pelan. Semua orang terkejut. Dia masih hidup. Tapi Rian tidak ditemukan. Kami membawa Bayu ke penginapan. Tubuhnya gemetar, kulitnya dingin seperti es. Tia menangis melihatnya, tapi Bayu hanya diam. Matanya kosong menatap langit-langit kamar. Wajahnya kaku seperti tidak tahu di mana dia berada. "Yu, kamu dengar aku kan?" tanyaku pelan. Bayu tidak menjawab. Dia cuma menatap keluar jendela. "Rian di mana?" Aku tercekat.
Dia belum ditemukan, Yu. Lalu Bayu tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum lega. Itu senyum yang dingin, pelan, seperti milik seseorang yang tahu sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Dia gak tenggelam, kata Bayu datar. Apa maksudmu? Dia dipanggil. Malam itu aku tidak bisa tidur. Dari kamar sebelah, aku dengar suara langkah kaki Bayu berjalan bolak-balik. Tiap langkahnya terdengar berat, seperti orang yang sedang bingung atau berjuang menahan sesuatu. Kadang dia bergumam sendiri, kadang bersenandung pelan. Suara yang anehnya mirip dengan nyanyian dari laut yang kudengar sebelumnya. Sekitar pukul 3 dini hari, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Aku berlari keluar, dan benar saja, Bayu tidak ada di kamarnya. Kami panik, kami keluar menyusuri jalan setapak menuju pantai. Gelap sekali, hanya cahaya bulan yang samar di balik awan. Di kejauhan, aku melihat sosok Bayu berdiri di tepi laut. Air ombak menyentuh kakinya, tapi dia tidak bergerak. "Bayu, jangan ke sana!" Dia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Lalu dia berkata lirih, "Dia memanggilku. Katanya Rian sudah tenang di bawah sana." Aku mendekat, mencoba menarik tangannya, tapi kulitnya dingin, benar-benar dingin seperti air laut. Dan tiba-tiba dari arah laut terdengar nyanyian halus lagi. Nada itu melengking indah tapi menyayat hati, seperti suara perempuan yang kehilangan seseorang memanggil-manggil dari dalam ombak. Bayu mulai melangkah ke depan. Air sudah sampai lututnya. Aku berteriak histeris sambil menarik tubuhnya, tapi dia makin kuat melangkah. "Bayu, jangan! Itu bukan Rian." "Dia janji gak sakit di sana," jawabnya pelan. Tepat saat itu, petir menyambar laut. Suara ombak pecah keras dan aku terjatuh ke pasir. Ketika aku menongak lagi, Bayu sudah pingsan. Tubuhnya terhempas ke pasir dan air laut kembali surut perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kami kembali ke penginapan dengan bantuan warga. Bayu kembali sadar menjelang subuh, tapi wajahnya benar-benar berubah. Sorot matanya bukan seperti Bayu yang aku kenal. Tatapannya dalam, kosong, seperti melihat sesuatu jauh di bawah sana, di dasar laut. Sejak kejadian itu, setiap malam Bayu selalu bermimpi. Dia bilang selalu sama. Dia berdiri di pantai, melihat Rian berdiri di dalam air, melambaikan tangan dengan perempuan berkebaya hijau di sampingnya. Dan tiap kali Bayu bangun, bantal dan selimutnya selalu basah. Bukan keringat, tapi air salin. Sudah seminggu sejak kejadian di pantai itu. Kami masih di Pekalongan, menunggu kabar pencarian Rian. Tapi tim SAR akhirnya menyerah. Mereka bilang kemungkinan tubuh Rian sudah terseret arus jauh ke tengah laut. Namun aku tahu, Rian tidak tenggelam. Setiap malam, Bayu terus bermimpi, dan aku ikut mendengar suaranya mengigau. Dia menyebut nama Rian, lalu menyebut nama yang asing di telingaku. Lanjar. Suara itu bergetar, kadang lembut seperti bisikan perempuan, kadang berat seperti ombak menghantam karang. Dia sampai ketakutan sendiri, dan akhirnya memutuskan pulang lebih dulu ke Semarang. Tinggallah aku dan Bayu. Entah kenapa, aku merasa kalau aku pergi sekarang, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Tapi Bayu justru duduk di jendela, menatap laut gelap dari kejauhan. Matanya merah, tidak tidur sama sekali sejak pagi. "Bayu, kamu denger gak? Suaranya manggil aku lagi." Aku terdiam. Lalu dari arah laut, samar, benar, ada suara nyanyian pelan. Suara perempuan, lembut tapi menggema di antara suara hujan dan ombak.
Bayu. Aku langsung memegang tangannya. Jangan dengerin itu. Itu bukan manusia, Yuk. Itu dia. Bayu tersenyum pelan. Kamu gak ngerti, Sin. Dia gak jahat. Dia cuma kesepian. Dia cuma mau ditemani. Sekitar mata malam, Bayu tiba-tiba bangkit. Dia membuka pintu penginapan dan berjalan tanpa alas kaki ke arah pantai. Aku langsung mengejarnya sambil menyalakan senter. Angin laut malam itu luar biasa kencang, seperti menolak siapapun yang datang. Tapi Bayu terus melangkah. Langkahnya mantap, seperti orang yang sedang dipanggil sesuatu yang sudah pasti. Bayu, berhenti, aku menjerit. Dia nunggu, Sin, jawabnya tenang. Rian ada di sana. Dia bilang aku harus ikut. Aku berlari menahan air mata, berusaha menarik tangannya, tapi dinginnya luar biasa. Tubuhnya makin berat, dan dari arah laut, aku melihat kabut putih perlahan terbentuk. Dari balik kabut itu, muncul siluet perempuan berkebaya hijau kebiruan, rambut panjangnya terurai melayang di atas air. Aku tahu, itu Dewi Lanjar. Dia tidak berjalan, dia mengapung pelan di atas ombak. Wajahnya teduh, tapi mata hitamnya berkilau tajam-tajam. Setiap longgah Bayu, air laut di sekelilingnya tenang, seolah laut itu tunduk padanya. Lepaskan dia, teriakku. Dia bukan untukmu. Sosok itu hanya menatapku. Senyumnya pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Rambutnya melayang ditiup angin laut, dan suaranya terdengar di kepalaku. Bukan lewat telinga, tapi di dalam pikiranku. Dia sudah kupilih sejak pertama kali kakinya menyentuh airku. Bayu menatapku. Matanya kini bukan lagi matanya. Tatapan itu tenang, tapi bukan manusiawi. Maaf, Sin, aku harus ikut. Aku berlari menahannya, tapi ombak tiba-tiba naik tinggi. Tubuhku terhempas ke pasir, dan saat aku membuka mata, Bayu sudah tidak di sana. Hanya kabut yang perlahan hilang meninggalkan laut yang kini benar-benar tenang. Sunyi, senyap, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa warga datang setelah mendengar teriakanku. Mereka menyalakan obor, tapi tidak ada tanda-tanda Bayu. Hanya gelang kayu yang biasa dia pakai terletak di tepi air, basah, dengan rambut panjang hitam melilit di sela ukirannya. Aku menggigil, menatap laut yang kini hanya bergelombang lembut di bawah sinar bulan. Dan di antara gelombang itu, aku dengar lagi nyanyian itu, lembut, pelan, memanggil, Sinta. Suara itu membuat kakiku gemetar. Tapi aku tahu, satu hal yang gak boleh aku lakukan lagi. Karena aku tahu, di balik gelombang itu, ada mata yang sedang menatap balik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, jasad Rian ditemukan jauh di utara, dekat Tegal. Wajahnya tenang. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Dan di pergelangan tangannya, ada bekas lilitan rambut panjang hitam. Sekarang, tiap kali aku melewati pantai Selamaran, aku selalu menunduk. Laut itu terlihat indah, tapi bagi sebagian orang Pekalongan, mereka tahu, itu bukan laut biasa. Itu gerbang antara dunia manusia dan kerajaan Dewi Lanjar. Dan kadang, saat senja datang dan angin berhenti berhembus, aku masih bisa mendengar nyanyian itu. Lembut, pelan, memanggil, Sinta.